Halo, salam adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mulai ibadah minggu kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama beribadah secara online. Kita tundukkan hati dan pikiran. Kita mulai ibadah ya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Halo adik-adik, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Yuk persiapkan hati kita, duduk yang rapi. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang agung dan kudus, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus ke dunia ini, sebagai juru selamat dan jalan kehidupan yang kekal. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah firman-Mu senantiasa berdiam dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu senantiasa bersinar dan semakin nyata melalui kami, bagi orang-orang yang masih berdiam dalam kegelapan. Datang
untuk menerima keselamatan yang daripadamu. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik. Sekali lagi kakak sapa. Shalom adik-adik. Shalom kak. Ketemu lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu di streaming HKI Lipo Cikarang. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, sukacita dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau doa pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua dalam posisi yang sungguh-sungguh, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, masih pada semangat hari ini? Masih dong kak. Coba kakak sapa ya. Halo adik-adik. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Oke, masih tetap berdiri ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu Bersukacita dalam Tuhan. Hari
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik semua siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita sama-sama angkat pujian, ku mau dengar cerita. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Tahu nggak lagu Lipat Tangannya? Kita bernyanyi yuk, 1, 2, 3 ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sambil berdoa kepada Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita duduk bagus, kita berdoa. Kita berdoa, Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa buat berkat-Mu dalam hidup kami Bapa, di mana Engkau masih memenuhi kasih karunia-Mu dalam hidup kami, yaitu melalui nafas kehidupan dan kesehatan Bapa, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya berilah kami telinga dan hati untuk mendengar dan mengerti firman-Mu. Melalui perantaraan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman kita pada minggu ini tertulis di Lukas 22 ayat 54 sampai ke 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Kakak bacakan buat kita ya adik-adik. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamati-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik udah kenal belum sama kakak cantik? Belum? Oke, karena belum kenal, maka kakak perkenalan diri dulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Tresnawati Borusiahaan, Mama Borusi Regar. Kakak di sini ditugaskan dari kantor pusat sebagai vikar pendeta pertama. Oke, sekian ya Dek perkenalan dari kakak. Oke, kita mulai firman kita. Kakak mau tanya dulu, siapa di antara kita yang kenal sama Petrus? Siapa yang tahu siapa sih Petrus itu? Petrus adalah salah satu murid
Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Petrus menjawab, "Ya Yesus, aku mengasihimu. Bahkan jikalau aku mati bersama-sama dengan engkau." Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Yesus disalibkan, Yesus disangkal oleh Petrus. Orang-orang di sekitar mengatakan, "Hei, kau Petrus, bukankah engkau bersama-sama dengan dia, Yesus?" Petrus mengatakan, "Tidak, aku tidak mengenal dia siapa." Dan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Lalu Petrus mengingat perkataan Yesus, "Petrus, engkau akan menyangkalku 3 kali sebelum ayam berkokok." Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus dan dia sadar bahwasanya dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yang menjadi pertanyaannya adik-adik ialah, apakah mungkin murid-murid sekolah minggu menyangkal Yesus? Ya, mungkin. Bagaimana caranya? Ya, salah satu tindakan anak sekolah minggu yang bisa menyangkal Yesus ialah dengan tidak menghormati orang tuanya. Kita tahu bahwa orang tua adalah wakil Tuhan yang hidup. Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan kita mengasihi Yesus, sedangkan kita tidak mengasihi orang tua kita? Seperti dasar titah kita yang kelima, apa dikatakan adik-adik? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ketika kita tidak menghormati orang tua kita, itu tandanya kita termasuk sebagai Petrus yang menyangkal orang tua kita. Mungkin orang tua kita menyuruh kita, "Tolong dulu Dek cucikan piring," kita malas. Atau "Tolong dulu Dek sapukan rumah," kita malas. Atau disuruh mandi, kita malas. Disuruh makan, kita malas. Disuruh tidur, kita malas. Maunya main HP aja, main game aja. Nah, itu salah satu termasuk tidak menghormati orang tua, termasuk juga dalam hal menyangkal Yesus. Kakak ada cerita. Siapa di sini tahu cerita Malin Kundang? Ya, Malin Kundang dulunya adalah orang miskin. Tetapi karena dia berangkat ke kota, dia merantau, dia menemui perempuan yang sangat kaya raya. Dan dia menikahi perempuan itu. Sehingga Malin Kundang menjadi seorang kaya raya. Suatu ketika dia pergi ke kampungnya. Dia berjumpa dengan ibunya. Ibunya berkata, "Dia adalah anakku." Tapi Malin Kundang mengatakan, "Bukan, mana mungkin orang kumul ini adalah ibuku, karena aku adalah seorang kaya." Dia menyangkal ibunya. Ayo, kakak mau bertanya, siapakah di sini yang seperti Malin Kundang yang tidak menghormati ibunya? Karena Malin Kundang menyangkal ibunya sebagai wanita yang melahirkannya, ia dikutuk jadi batu. Apakah kita mau seperti Malin Kundang yang menyangkal orang tua kita, yang tidak menghormati orang tua kita? Melalui firman kita ini, kita diingatkan adik-adik supaya jangan seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, maka kita harus mengakui Yesus dengan cara menghormati orang tua kita. Seperti ada lagu kan adik-adik? "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Efesus 6 ayat 1. Jadi adik-adik, marilah kita menghormati orang tua kita. Ketika kita disuruh mandi, kita langsung mandi. Disuruh tidur, kita langsung tidur. Disuruh makan, kita makan. Karena dengan kita menghormati orang tua, maka kita mengikuti Yesus, tidak menyangkal Yesus. Amin, amin. Kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa, di mana kami telah mendengarkan sebagai dan firman-Mu Bapa, yang mana firman-Mu mengingatkan kami Bapa untuk tidak menyangkal-Mu dengan menghormati orang tua kami. Kiranya Bapa mampukan kami menjadi anak-anak yang baik, yang mampu menghormati orang tua kami dan menaati segala perintah orang tua kami. Hanya ini doa dan permohonan kami Bapa, melalui perantara Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Semoga kita semua sama-sama terberkati ya. Amin. Oke Kak, sekarang kita mau respon firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Untuk adik-adik kami anak sekolah minggu, kita satukan hati kita bersikap doa, kita berdoa syafaat saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa atas semua berkat, bimbingan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami masih dapat menjalani hari-hari hidup kami. Semuanya hanya karena kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, hingga saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi kehidupan kami, menjauhkan pandemi virus COVID-19 dari tengah-tengah kami. Karena Tuhan yang menyertai terlebih anak sekolah minggu, agar senantiasa dapat hidup, dapat menjalani hari-hari hidup mereka hanya dalam penyertaan tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami, jauhkan sakit penyakit, dan juga berikan kebijaksanaan, bimbingan di dalam studi mereka. Meskipun saat ini masih berjalan studi secara online, tapi kami yakin dan percaya dalam bimbingan Tuhan, mereka akan dapat menerima pelajaran yang diberikan guru-guru mereka. Kami yakin dan percaya dalam bimbingan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang pintar, terlebih menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah kami, terlebih di tengah-tengah Tuhan kelak. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau yang memberikan bimbingan dan juga kebijaksanaan untuk seluruh pemerintah kami, dan juga dokter-dokter, dan juga segala peneliti, agar sesegera mungkin Tuhan dapat menemukan vaksin virus corona, agar dapat kami menjalani hari-hari hidup kami seperti biasa untuk menjalankan segala aktivitas hidup kami. Tuhan, dan saat ini proses vaksinasi di negara kami sedang berjalan. Karena Tuhan yang memberikan kelancaran untuk semua sukarelawan, semua tim yang telah dibentuk oleh pemerintah, agar dapat berjalan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Terlebih Tuhan, untuk seluruh warga
Hakai di seluruh Indonesia. Karena tangan Tuhan yang senantiasa melindungi semua jemaat-Mu. Tangan Tuhan yang menguatkan kehidupan mereka. Agar kami dapat menjalani hari-hari hidup kami hanya dalam penyertaan dan bimbingan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, di atas segalanya ampunkan kami atas dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan. Nah sebelumnya kakak kasih info ya, untuk adik-adik bisa memberikan persembahannya, bisa ditransfer melalui rekening HKI Lipo Cikarang yang ada di bawah ini adik-adik, atau bisa dikasih saat gereja di hari Minggu. Nah adik-adik, persembahannya sudah disiapkan kan? Kita angkat persembahan kita sama-sama yuk, kita mau ucapkan janji persembahan. Tuhan Yesus, inilah persembahanku, aku memberikannya dengan sukacita dan tidak bohong. Kita angkat pujian Berilah Yang Baik. Kita berdoa, kita mendoakan persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sekian ibadah hari ini. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar ya adik-adik. Ditulis di kolom komentar adik-adik. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.